Shalom semuanya. Buat jemaat Tuhan juga yang di rumah-rumah, Shalom. Hari ini kita akan terus belajar tentang iman. Kalau 2 minggu yang lalu Pak Indra sudah menyampaikan khotbah tentang the power of faith, kuasa daripada iman, barrier of faith, penghalang-penghalang iman, source of faith, sumber-sumber daripada iman. Hari ini kita akan belajar tentang journey of faith, perjalanan iman. Mari kita lihat, apakah iman itu? Bisa dibantu? Ya, bisa disiarkan slide. Ya, Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi firman Tuhan jelas berkata bahwa segala sesuatu yang kita harapkan, ya, bukti dari segala sesuatu yang kita terima, itu dasarnya adalah iman. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita lihat hari ini telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Itulah iman. Ya, jadi kalau engkau memiliki iman, engkau bisa melihat hal-hal yang belum pernah terjadi dalam hidupmu. Amin. Ya, karena iman adalah dasar. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kita akan lihat definisi iman dari ensiklopedi masa kini. Iman membuang segala kepercayaan pada sumber-sumber kekuatan sendiri. Iman berarti pasrah, menyerahkan diri sendiri tanpa syarat kepada rahmat Allah. Jadi orang yang beriman itu tidak memakai kekuatan sendiri. Orang yang beriman itu dia tidak percaya atau berharap pada kekuatan sendiri, tapi dia pasrah, menyerahkan diri tanpa syarat sepenuhnya kepada anugerah Allah. Nah, iman punya 2 aspek. Aspek yang pertama adalah menyangkut kepercayaan kepada karya Kristus demi keselamatan kita. Itu aspek pertama dari iman. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita, itu adalah iman. Tapi iman punya aspek yang kedua, yaitu menyangkut kepercayaan kepada kekuasaan Roh Kudus dalam memimpin hidup kita sehari-hari. Nah, orang Kristen biasanya masalah di aspek yang kedua ini. Di aspek yang pertama kita biasanya nggak ada masalah. Kita yakin Yesus akan menyelamatkan kita. Kita yakin Yesus sudah menebus kita. Tapi masalahnya adalah kita yakin nggak Yesus akan membimbing hidup kita. Kita yakin nggak Roh Kudus akan membimbing hidup kita langkah demi langkah setiap hari. Nah, iman itu mencakup kepercayaan yang utuh dan ketaatan mutlak kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu dia percaya secara utuh. Utuh artinya pikiran, perasaan, perkataan kita itu semuanya menyatu, saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kepercayaan mutlak artinya tanpa syarat. Kita percaya mutlak. Baik atau tidak baik keadaan kita, kita tetap percaya kepada Yesus. Itu adalah iman. Nah, seberapa penting iman dalam hidup kita? Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam Roma 3 ayat 28 dijelaskan bahwa manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi dibenarkan oleh karena iman. Ya, jadi kalau kita adalah orang benar, maka hidup kita akan dipimpin oleh iman. Matius 9 ayat 29 berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi ukuran iman kita itu akan menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Ini kisah Yesus menyembuhkan 2 orang yang buta matanya. Ya, kalimat yang hampir sama Yesus ucapkan juga dalam Matius 15 ayat 28. Ketika dia menyembuhkan anak seorang perempuan Kanaan yang kerasukan setan. Dia bilang, besar sekali imanmu, jadilah menurut apa yang kau kehendaki. Jadi apa yang
menjadi iman kita. Itu akan menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita. 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, ya, dunia ini isinya adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita sebagai orang Kristen hanya bisa mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Hanya bisa mengalahkan dunia kalau kita punya iman. Jadi iman sangat penting dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang dia memiliki masalah dalam hidupnya, yaitu dia sakit pendarahan 12 tahun. 3 kitab Injil sinoptis, Matius, Markus, Lukas mencatat kisah ini. Perempuan ini tidak ditulis namanya siapa, tapi kisahnya dicatat. Karena saya percaya kisah iman dari perjalanan iman dari perempuan ini memberi inspirasi kepada kita semua hari ini. Kita baca Markus 5 ayat 24 sampai 25. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Masalah dalam hidup kita itu bisa memimpin kita kepada iman. Setiap orang hidup pasti akan berhadapan dengan masalah. Jadi masalah adalah sesuatu yang normal yang kita semua pasti akan menghadapinya. Nah, masalah yang kita hadapi, sumbernya itu bukan dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 berkata apa? Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Jadi kita harus percaya masalah apapun juga dalam hidup kita, itu sumbernya bukan dari Tuhan. Tuhan kita bukan pencipta masalah. Lalu pertanyaannya dari mana masalah itu? 2 hal. Pertama dari moral evil. Kejahatan yang orang lain lakukan terhadap kita itu bisa menimbulkan masalah dalam hidup kita. Rekan bisnis kita menipu kita, suami kita mengkhianati, istri kita mengkhianati, itu menimbulkan masalah. Itu moral evil. Lalu yang kedua, masalah bisa timbul juga dari natural evil. Ya, kejahatan yang ditimbulkan oleh alam. Dan keduanya bersumber dari apa? Dosa. Dosa menyebabkan dunia ini ya dipenuhi dengan masalah. Contoh COVID-19. Ada yang bilang bahwa COVID-19 ini terjadi karena pemanasan global sehingga es di kutub utara mencair sehingga melepaskan virus-virus yang tadinya terkurung dalam es itu. Saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi kalau itu yang terjadi berarti COVID-19 sumbernya adalah natural evil. Tapi COVID-19 juga bisa terjadi akibat rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang di laboratorium untuk tujuan tertentu. Kalau itu yang terjadi, COVID-19 sumbernya dari moral evil, saudara. Jadi masalah dalam hidup kita hanya 2 saja sumbernya. Moral evil atau natural evil. Bukan dari Tuhan. Nah, Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, tujuannya adalah supaya kita hidup mengandalkan Tuhan. Supaya kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandal kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12, 2 Korintus 12, Paulus bercerita bahwa dia ada duri dalam daging. Dan dia sudah berdoa 3 kali kepada Tuhan, supaya duri dalam daging itu ya dicabut dari dalam dirinya. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu Paulus berkata, terlebih suka aku bermergah di dalam kelemahan. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau engkau diizinkan Tuhan menghadapi masalah, tujuannya adalah supaya engkau berhenti mengandalkan dirimu sendiri. Supaya engkau belajar mengandalkan Tuhan. Ya, itu tujuannya saudara. Dan itu baik buat kerohanian kita. Karena masalah bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, Charles Stanley, dia berkata seperti ini. Problems can be pathways for spiritual growth. Masalah bisa menjadi jalan, cara
untuk supaya kerohanian kita bertumbuh. That good times will never provide. Di mana keadaan-keadaan yang baik, hari-hari yang baik, hari-hari yang indah, itu nggak bisa membuat rohani kita bertumbuh. Problems are opportunity for God to grow you up. Masalah itu adalah kesempatan untuk Allah menumbuhkan engkau, saudara. Jadi hari ini kalau engkau sedang menghadapi masalah, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin imanmu bertumbuh. Tuhan ingin kerohanianmu bertumbuh. Nah, apa yang dihadapi oleh wanita ini? Masalahnya adalah dia menghadapi sakit pendarahan 12 tahun. Nah, sakit pendarahan bagi seorang wanita Israel itu adalah sakit yang tidak enak. Karena dia harus mengurung dirinya di dalam rumah. Dia harus mengisolasi dirinya di dalam rumah. Dia nggak boleh keluar berhubungan dengan masyarakat. Karena ketika dia menyentuh orang lain ikut menjadi najis. Karena dalam budaya Israel, orang wanita yang sakit pendarahan itu dianggap najis, saudara. Jadi saudara bayangkan 12 tahun wanita ini nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Dan itu masalah yang berat bagi dia. Ayat selanjutnya berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara lihat, kecenderungan manusia ketika menghadapi masalah adalah dia berusaha untuk menyelesaikannya dengan kekuatannya sendiri. Dia berusaha untuk menyelesaikannya dengan fasilitas yang dia miliki. Dia berusaha menyelesaikannya dengan kepintaran yang dia miliki. Dia berusaha menyelesaikannya dengan koneksi yang dia miliki, saudara. Nah, wanita ini berulang kali ya dia berobat, pergi dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Tapi Alkitab berkata apa? Tidak ada faedahnya. Tuhan tidak dapat intervensi untuk menyelesaikan masalah kita ketika kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika engkau menghadapi masalah, ya berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, keadaan akan semakin memburuk. Tidak ada faedah dan keadaan akan semakin memburuk. Nah, itu adalah level 0. Tidak ada iman. Ya, no faith. Ya, tidak ada iman. Dan wanita ini mengalami titik 0 dalam hidupnya. Tidak ada iman. John Hagee berkata, when you approach problem solving in your own strength, you will always stumble over the pebbles of life. Ketika kita menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri, kita selalu akan tersandung jatuh dengan kerikil-kerikil kehidupan ini. Jadi hari ini jangan selesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Ayat selanjutnya berkata, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, level 1 dari perjalanan iman wanita ini adalah ketika dia memiliki iman. Have faith. Dan titik balik terjadi ketika dia memiliki iman adalah ketika dia mendengar berita tentang Yesus. Dan ini adalah titik momentum. Ya, saya ibaratkan seperti mobil yang mogok, ketika kita mau dorong mobil itu bergerak, kita perlu tenaga yang luar biasa. Dari diam menjadi bergerak, perlu energi yang luar biasa. Dari tidak ada iman, ya, untuk memiliki iman, menjadi ada iman, itu perlu energi yang luar biasa, saudara. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh firman Tuhan. Karena Alkitab berkata apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Masalahnya, berita yang kita dengar hari ini, berita apa? Dalam hidup kita bisa mendengar 3 jenis berita. Yang pertama berita bohong, hoax, dusta. Sumbernya dari iblis. Karena Yohanes 8 ayat 44 berkata apa? Iblis tidak hidup dalam kebenaran, karena di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Kalau dia berkata dusta, itu dia berkata dari kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, nah hasilnya apa kalau kita mendengarkan berita bohong dari iblis? Intimidasi. Contoh,
Saudara punya kekuatan, saudara punya kemampuan. Tapi iblis bilang, engkau nggak bisa apa-apa. Kau nggak bisa lakukan ini. Kau orang yang nggak mampu. Nah itu berita bohong dari iblis. Ya. Efesus 6 ayat 11 katakan apa? Kenakan perlengkapan senjata Allah. Supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis, saudara. Nah, ada berita yang kedua, berita fakta. Fact. Ya. Sumbernya adalah panca indera kita. 2 minggu lalu Pak Indra katakan bahwa panca indera bisa jadi barrier of faith. Betul saudara. Panca indera kalau kita percaya itu bisa menimbulkan inkonsistensi. Contoh kalau badan kita enak, kita bisa bersuka cita. Kalau badan kita nggak enak, kita jadi nggak bisa bersuka cita. Hidup kita jadi nggak konsisten. Kalau bersandar kepada fakta saudara. Kalau bersandar kepada panca indera. Kita harus percaya kepada berita yang ketiga. Truth, kebenaran. Abraham dan Sarah, umurnya sudah lanjut, Sarah sudah mati haid, bahkan Sarah dikatakan mandul. Itu fakta, bukan bohong, fakta. Memang begitu keadaannya. Tapi kebenaran berkata apa? Tahun depan kamu akan melahirkan anak yang engkau harus beri nama Ishak. Dan terjadi saudara. Jadi kebenaran truth itu beyond the fact. Lebih daripada fakta. Itu yang harus engkau pegang. Jangan terus bersandar pada fakta dalam hidupmu. Tapi mari engkau terima kebenaran. Karena kebenaran itu siapa? Kebenaran bukan apa. Tapi kebenaran itu siapa? Person. Karena kebenaran adalah Yesus sendiri. Yohanes berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup kata Yesus. Jadi kalau engkau terima kebenaran, Yesus masuk ke dalam hidupmu. Dan imannya Yesus akan menjadi imanmu. Nah, ini level yang pertama, saudara. Faith does not eliminate problems. Faith keeps you in a trusting relationship with God in the midst of your problems. Ketika wanita ini menerima iman, keadaannya belum berubah, tapi dia mulai percaya kepada Allah. Karena apa? Faith keeps you in a trusting relationship with God in the midst of your problems. Di tengah-tengah kekelaman hidupmu, kalau engkau punya iman, engkau akan percaya kepada Allah. Tapi nggak cukup sampai di sini, engkau harus berjalan lebih lanjut. Masuk ke level yang kedua, yaitu action faith. Sebab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau engkau nggak melakukan sebuah action faith, tindakan iman, maka imanmu akan berubah menjadi dead faith, iman yang mati. Dan artinya engkau akan kembali ke titik nol lagi, saudara. Jadi ketika engkau punya iman, terus lakukan perjalanan lebih lanjut, lakukan tindakan iman. Dan tindakan iman yang perempuan ini lakukan ada dua. Yang pertama, dia memperkatakan firman iman. Minggu lalu kita sudah belajar dari Pak Hengki, the power of declaration. Kuasa dari perkataan. Betul saudara. Perkataan yang kita ucapkan, apalagi kalau perkataan itu adalah kebenaran firman Tuhan, itu akan mendatangkan kuasa yang sangat besar. Apa perkataan firman yang wanita ini ucapkan? Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu perkataan iman yang dia ucapkan. Dan yang kedua, dia harus melangkah dengan iman. Dia harus keluar dari rumahnya. Dia harus keluar dari isolasi. Ada risiko nggak? Ada. Kalau orang tahu dia sakit pendarahan, ya bersentuhan, orang akan marah. Mungkin dia bisa dirajam dengan batu. Ada risiko. Tapi dia harus langkah keluar. Dia harus tinggalkan rumahnya. Dia harus berjalan mencari Yesus. Itulah tindakan iman. Itulah ketaatan. Hari ini saudara, mungkin kau sudah memiliki iman. Tapi apakah engkau sudah melangkah dengan iman? Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya. Dan semakin kaya. Karena apa? Dia menabur. Menabur adalah tindakan iman. Kalau dia gak menabur, walaupun Tuhan janji untuk berkati dia, apa dia akan jadi kaya? Belum tentu. Mungkin dia tidak akan jadi kaya. Yakub, Tuhan sudah janjikan Kanaan, tanah perjanjian adalah miliknya. Tapi dia harus melangkah dengan iman untuk menghadapi masa lalunya Esau. Dia harus menghadapi Esau. Jadi tindakan iman itu penting saudara dalam hidup kita.
True faith is confident obedience to God's word in spite of circumstances and consequences. Iman yang benar, iman yang sejati itu adalah ketaatan yang penuh percaya diri kepada firman Tuhan. Terlepas dari apapun keadaannya, apapun konsekuensinya. Mungkin ada resiko, tapi kalau engkau mau imanmu menghasilkan mujizat, engkau harus melakukan tindakan iman. Nah, ini akan membawa kepada level yang ketiga. Ketika kita melakukan tindakan iman, pasti akan ada ujian iman. Ya, Yakobus berkata, ujian iman akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu tujuannya apa? Supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Jadi kenapa Tuhan izinkan ujian iman terjadi ketika kita sudah melangkah melakukan tindakan iman? Karena Tuhan ingin apa yang kita terima nanti, jawaban iman kita itu sempurna, utuh, dan lengkap, saudara. Dan saya katakan titik atau level yang ketiga ini adalah titik kritis. Banyak orang gagal di sini. Ini titik kritis. Level 1 titik momentum, level 3 titik kritis, saudara. Kalau engkau gagal di titik ini, engkau akan kembali ke level 0, saudara. Ya, engkau harus menang, mengatasi ujian iman ini. Nah, apa ujian iman yang wanita ini hadapi? Mungkin bisa keraguan dari dalam dirinya sendiri. Apa betul ya kalau aku jamah jubah Yesus aku akan sembuh? Mungkin bisa dari perkataan negatif orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin suaminya, mungkin anaknya, atau mungkin pembantunya bilang, udahlah jangan pergilah. Belum tentulah Yesus bisa menyembuhkan. Atau mungkin juga ujian iman itu bisa dari kondisi keadaannya yang tidak semakin baik. Darah tetap keluar dari tubuhnya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, wanita ini tetap melangkah. Wanita ini dia tetap mau mengalahkan ujian iman itu. Kuncinya apa? Tetap fokus kepada Yesus. Jangan lihat keadaanmu yang belum berubah. Dan tetap perkatakan firman iman itu. Jadi saya bayangkan gini, saudara. Ketika wanita itu mulai melangkah buka pintu rumahnya dan dia mau keluar mendekati Yesus. Keraguan mulai menyerang dia. Lalu dia mulai ucapkan firman iman itu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Mulai timbul keraguan lagi, mulai ada pikiran negatif. Tapi dia tetap berkatakan firman iman itu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Terus dia ucapkan firman iman itu sambil dia berjalan. Dan akhirnya dia sampai di dekat Yesus dan dia jamah jubah Yesus. Dan betul mujizat terjadi. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, saudara. Jadi saudara, ketika engkau mengalami ujian iman, terus perkatakan firman iman itu. Firman iman yang kau terima, terus ucapkan itu. Dan saya percaya mujizat akan terjadi. Setelah level 3, mujizat terjadi dalam perempuan ini. Tapi ceritanya gak berhenti di situ, saudara. Karena ada perjalanan yang keempat. Banyak orang Kristen berhenti di level 3. Dan kita kehilangan berkat yang sempurna dari iman kita. Rick Warren berkata, the ultimate test of faith is not how loudly you praise God in happy times. Iman yang tertinggi itu bukan seberapa keras engkau nyanyi waktu engkau bahagia, but how deeply you trust God in dark times. Tapi seberapa dalam engkau percaya kepada Allah di saat-saat kekelaman hidupmu. Kalau keadaan lagi enak kita bisa nyanyi dengan sukacita, dengan suara keras. Tapi ketika keadaan tidak enak, masih bisa gak engkau percaya kepada Allah? Itu iman yang tertinggi, saudara. Nah, level 4, saudara. Kita baca dalam Markus pasal yang kelima. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat apa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi di level yang keempat ini, saudara, saya beri judul share faith. Setelah mujizat terjadi, setelah kita menang atas ujian iman,
engkau harus membagikan imanmu. Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku? Ada tenaga yang keluar. Pertanyaannya gini saudara, Yesus kira-kira tahu gak sih perempuan ini yang jamah? Tahu. Tapi kalau tahu kenapa dia tetap tanya? Apakah pengakuan perempuan ini untuk kebanggaan Yesus? Oh gua hebat nih, gua yang udah nyembuhin dia. Lu harus tahu ya semua, saya yang nyembuhin perempuan ini. Bukan saudara, pengakuan perempuan ini, Alkitab berkata dia mengaku ya dengan tulus. Itu tujuannya bukan buat Yesus, tapi buat orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Ada ratusan orang yang berdesak-desakan tapi gak ada satupun yang mengalami kuasa Yesus. Jadi Yesus mau perempuan ini bersaksi bahwa ketika dia jamah jubahnya, kesembuhan terjadi. Dan Yesus mau orang yang ada di sekitarnya juga punya iman yang sama seperti perempuan ini, saudara. Jadi kenapa kita harus membagikan iman kita? Kenapa kita harus bersaksi tentang karya pemulihan, kesembuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Supaya orang punya iman yang sama. Gak gampang saudara untuk kita bersaksi tentang masa lalu di mana Tuhan sudah menyelesaikan masalah kita. Sebulan yang lalu saya diundang oleh sebuah gereja untuk share di dalam Zoom Minar saudara. Saya pikir ya ini Zoom biasa lah. Ya dia bilang memang nanti kita akan upload ya di YouTube begitu. Ya saya pernah khotbah di GBI, di-upload di YouTube ya viewernya paling 5.000, 10.000. Saya pikir ya biasa lah. Dan saya biasa kesaksian dengan istri tentang masa lalu kami. Ya kami sudah bercerai, Tuhan pulihkan. Masa lalu saya bejat, narkoba, main perempuan dan lain sebagainya. Saya pikir itu biasa lah. Tapi saudara, ketika dia upload di YouTube, 2 minggu kemudian, orang mulai telepon. Pertama, bosnya istri saya telepon istri saya. Kesaksianmu ada di YouTube loh. Wah aku baru tahu loh, kamu mengalami hal seperti itu. Gak lama, bekas guru saya di sekolah Solidio, WhatsApp saya. Pak Ivan, kesaksiannya itu, anak-anak sekolah pada lihat, lagi viral di Facebook mereka katanya. Murid-murid saya tahu semua. Mantan kepala sekolahnya bajingan. Terus terang saudara, kadang-kadang secara manusia, saya juga berpikir, malu juga ya gitu ya. Aib kan ini kan. Tapi saudara, kemarin istri saya cerita. Dia mau beli kado untuk temannya, baju. Dia hubungi online temannya. Lalu temannya ini bilang, harganya sekian. Tapi untuk Cici saya kasih sekian deh. Kayaknya dia gak ambil untung. Ongkirnya juga gak usah bayar. Loh kenapa? Saya kemarin lihat YouTube-nya Cici kesaksian. Saya diberkati katanya. Dia sedang mengalami hal yang sama dalam rumah tangganya, saudara. Saudara, jangan malu bersaksi tentang karya pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Karena bukan untuk kita, tapi buat orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Bagikan iman yang engkau alami. Warren Wiersbe katakan, we are not reservoir, kita bukan gentong. But channel of blessing, tapi saluran berkat. To share with others what God has graciously given to us. Untuk membagikan apa yang Tuhan sudah berikan dengan sangat murah hati dalam hidup kita. Ya, kita adalah saluran berkat, saudara. Jadi ketika mujizat sudah terjadi, lewat imanmu, bagikan itu kepada orang lain. Walaupun itu harus mempermalukan dirimu sendiri. Oleh sebab itu, ketika engkau bersaksi membagikan iman, engkau harus memandangnya sebagai sebuah tindakan penyembahan. Wanita itu tersungkur di depan Yesus. Ini melambangkan tindakan penyembahan dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Terakhir saudara, the result of faith. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada 3 hal yang tercakup dalam ayat ini. Dan ini merupakan hasil iman yang utuh, yang sempurna, yang lengkap. Yaitu apa? Yang pertama, mencakup kekekalan. Imanmu telah menyelamatkan. Kata menyelamatkan di sini, bahasa Yunaninya sesoken, diambil dari akar kata soso, yang artinya bisa menyembuhkan atau menyelamatkan. Jadi kata soso ini punya pengertian ganda.
bisa artinya keselamatan dari kematian, tapi bisa juga keselamatan yang kekal dari kematian yang kekal. Jadi saya percaya iman itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan kita itu lebih dekat dengan Tuhan. Akan membuat kita itu lebih cinta Tuhan gitu. Akan membuat kita lebih punya nilai kekekalan dalam hidup ini, saudara. Dan yang kedua, iman itu juga akan mengubah kondisi hati kita. Dikatakan pergilah dengan selamat. Kata selamat di sini sebetulnya kurang tepat. Terjemahan yang benar adalah damai sejahtera. Karena berasal dari kata erenen. Dari kata erene yang artinya adalah damai sejahtera. Pergilah dengan damai sejahtera. Artinya hasil iman akan membuat hati kita tuh damai. Atau membuat kita sukacita. Atau membuat kita penuh kasih, saudara. Itu hasil yang kedua. Dan hasil yang ketiga, baru sembuhlah dari penyakitmu. Artinya apa? Masalahmu dijawab, saudara. Ya, jadi iman itu hasilnya itu lengkap, utuh, saudara. Enggak cuma masalah kita selesai, enggak. Tapi engkau akan memiliki damai sejahtera dan engkau akan dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya gini, saudara. Yesus bertanya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau saudara baca Lukas 18, ya ini konteksnya adalah ya, tentang doa yang tidak jemu-jemu. Perumpamaan tentang apa? Hakim yang tidak baik. Lalu ada seorang janda yang tiap hari ketuk-ketuk rumahnya. Oh, Pak Hakim tolong bela aku, Pak Hakim tolong bela aku. Hakim ini hakim yang tidak baik. Tapi firman Tuhan katakan karena janda ini selalu mengganggu dia, akhirnya dia membela perkaranya. Lalu Tuhan bilang begini, kalau hakim yang gak baik saja bisa menjawab membela perkara perempuan itu, apalagi aku. Nah, tapi, ini. Kalau aku datang, iman itu masih ada enggak? Artinya gini, saudara. Bagi Tuhan menjawab masalah itu gampang. Aku berkata kepadamu, Tuhan akan membereskan atau membenarkan mereka. Gampang bagi Tuhan. Cuma masalahnya gini, kalau itu sudah terjadi, mujizat itu, engkau masih mau mengandalkan aku enggak? Kalau engkau sudah mengalami pemulihan, engkau masih mau enggak mengandalkan aku 100%. Jangan-jangan kita kembali ngaco. Jangan-jangan kita kembali mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Jadi saudara, gak penting masalahmu selesai atau tidak. Tapi yang penting adalah engkau tetap hidup di dalam iman. Ya. Makanya saya katakan tadi, kalau engkau sedang menghadapi masalah, bersyukurlah. Karena apa? Engkau sedang diajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena tadi iman adalah apa? Kepercayaan yang utuh dan ketaatan yang mutlak kepada Allah. Iman itu apa? Tidak mengandalkan kepercayaan kepada diri sendiri. Tetapi apa? Pasrah, berserah tanpa syarat kepada anugerah Allah. Hari ini saudara, kita semua sedang menghadapi masalah corona. Tapi mungkin juga ada yang sedang mengalami masalah bisnis, masalah pernikahan, keluarga. Dengar bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah. Tapi engkau harus melangkah. Perjalanan iman itu harus engkau lalui. Dari engkau gak punya iman, harus miliki iman. Harus lakukan tindakan iman. Harus menang terhadap ujian iman. Dan ketika mujizat sudah terjadi, bagikan imanmu. Dan terus hidup di dalam iman. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemain.
Mari kita bangkit berdiri. Mari jemaat yang ada di rumah juga datang kepada Tuhan hari ini. Bawa persoalan hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia lebih tahu untuk mengurus hidupmu. Berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri hari ini. Berhenti mengandalkan fasilitas yang kau punya hari ini. Dia lebih mengerti cara untuk menolong hidupmu. Mari katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang Dia tak pernah gagal. Mari percaya kepadanya. Percaya yang mutlak tanpa syarat. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Dia tidak pernah gagal menolong hidupmu. Dia ada di saat kau mengalami masa-masa yang gelap. Tapi Dia tidak bisa turun tangan ketika kau masih mengandalkan hidupmu sendiri. Menepati janji-janji-Mu. Pagi hari ini, setelah kita dengar firman Tuhan, maukah kita ambil keputusan sama-sama? Berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berhenti mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku mau berhenti mengandalkan fasilitas yang aku miliki, Tuhan. Aku mau berhenti mengandalkan kepandaianku, koneksiku, kekayaanku, Tuhan. Aku mau belajar mengandalkan Engkau. Percaya seutuhnya. Percaya taat dengan mutlak kepadamu. Pasrah menyerahkan diriku sepenuhnya. Tanpa syarat kepada anugerah Allah. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu yang sudah memiliki iman, tetapi engkau ragu untuk melakukan tindakan iman. Dengar, biji sesawi itu tidak akan tumbuh menjadi pohon yang lebat kalau tidak ditabur. Imanmu pun akan mati kalau engkau tidak lakukan tindakan iman. Hari ini mulai melangkah, mulai perkatakan firman iman, dan mulai taat lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberikan iman kepada istri saya waktu hidup saya masih hancur dan kacau. Tuhan bilang, aku akan pulihkan keluargamu, aku akan pulihkan suamimu, tapi aku mau engkau mengampuni suamimu. Itu adalah hal yang berat, tapi istri saya mau melangkah waktu itu. Dan mujizat terjadi, saudara. Hari ini Tuhan mau kita melangkah betapapun beratnya, betapapun resiko yang harus kita tanggung. Dan ketika engkau melangkah, ketika ada ujian iman datang, tetap fokus kepada Yesus. Dan tetap perkatakan firman iman itu. Jangan mundur, tapi tetap terus jalan. Karena mujizat pasti akan terjadi. Tuhan, hari ini aku berdoa buat setiap jemaat yang sedang menghadapi masalah. Tuhan, berikan momentum dalam hidup mereka. Biarlah firman Tuhan ini boleh membangkitkan iman dalam hidup mereka. Dan menjadi titik balik untuk mereka memiliki iman. Dan mulai melakukan tindakan iman. Dan mulai menang terhadap ujian iman. Sampai kepada level mereka bisa membagikan iman mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan lebih daripada itu, kami mau tetap hidup dalam iman. Sehingga Engkau datang menjemput kami. Ketika Engkau datang menjemput kami, iman itu tetap ada dalam hati kami. Engkau mendapati iman itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.